2A plus 2P. Wah, 2A plus 2P, oke. Apa tuh? Yang pertama tuh sebenarnya dengan dua yang berbeda, oke lah lu tetap ngajar komunikasi gitu. Tapi dengan dunia dan pola kerja yang berbeda, ini sebenarnya udah passion lu belum sih? Video call atau nggak bikin TikTok? Iya gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Gue berharap teman-teman semua kabarnya baik. Tidak cuma untuk hari ini, hari esok, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menghadapi fase kedua dari pandemi corona, yaitu new normal. Dan kali ini gue bersyukur banget masih bisa ngejalanin pekerjaan gue. Dan akhirnya hari ini gue punya kesempatan. Udah janjian, udah kontak beliau. Orang yang di sebelah gue ini multi talented dan punya kesempatan juga. Hari ini ada waktu, dia ngasih gue waktu dan gue bersyukur banget. Nah, langsung aja kita sapa dia. Dia ini adalah Bapak Danang Suminto Esos MIKOM, gitu ya Pak ya? Udah manggil bapak, misalnya tua amat ya. Nah teman-teman, boleh gue ceritain dikit ya. Jadi beliau ini kebetulan kerja di salah satu perusahaan TV nasional yang ada di Indonesia. Dan juga satu lagi itu berbayar. Ya, TV berbayar, tapi kan satu grup sama TV nasional ya. Oh iya. Iya kan. Mas Danang apa kabar nih? Alhamdulillah. Baik Mas Danang ya. Diberi kesehatan lah dalam kondisi ya kita tahu lagi pandemi COVID-19 ya. Alhamdulillah saya masih bisa beraktivitas. Ya keluarga juga sehat. Ya mudah-mudahan juga Allah segera hilangkan lah ya. Yap, benar ya, pandemi ya. Ini ya, dan new normal bisa berjalan dengan baik dan Indonesia bisa pulih. Bener sih, karena emang efeknya sangat luar biasa ya. Waduh. Semua lini kayaknya kena tuh Mas. Betul, apalagi sektor ekonomi yang paling signifikan lah ya. Sekarang lo lagi sibuk ngerjain apa sih sebenarnya? Kalau kesibukan sekarang di kantor ya, di MNC Channel. Oh, kebetulan lagi agak longgar. Ya, karena memang program gua kan, ini ngomongin gua apa ya? Nggak apa-apa lah, santai lah. Karena program gua itu kebetulan syutingnya itu luar kota, jadi mirip-mirip Bolang, nama programnya Jelajah Nusantara. Oh, gitu. Jadi mirip program TV sebelah. Iya. Yang namanya Bolang itu. Nah, iya. Ini namanya Jelajah Nusantara. Berarti asik dong ya, jalan terus ya? Alhamdulillah, jangan stres. Nah, bukan lagi pandemi kemarin PSBB ya terpaksa di hold dulu kan karena nggak boleh syuting di luar kan. Oh gitu. Nah, jadi pertengahan Maret itu baru jalan 2 episode udah di hold sama manajemen. Ya manajemen programming juga ya udah. Ya lagi memutar otak juga sih rencananya sih bikin program kids menu gitu, jadi masak-masak buat ala anak-anak gitu lah. Berarti gue lupa nanya juga. Berarti lo kerja di 2 tempat, let's say, karena oh iya betul. Ya nggak sih? Karena tadi di title-nya Mas Danang ini ada MIKOM dan juga Esos dan MIKOM. Berarti dosen juga dong? Alhamdulillah. Dosen juga. Nah, ya, 1 semester. Lagi musim pandemi begini, perkuliahan gimana kabarnya? Sama. Jadi per Maret ini kan masuk semester 2 ya. Perkuliahan masuk semester 2, jadi per Maret kemarin itu baru tatap muka 2 pertemuan. Pertemuan ketiganya sampai sekarang ini sampai UAS itu mau nggak mau jadi metode e-learning. Oh, jadinya terpaksa harus menggunakan digital aplikasi. Everything lah itu pakai apa? Yang penting perkuliahan tetap jalan ya. Karena memang dari kampus udah disediain sistemnya e-learning, kita tinggal upload materi, kemudian kita 2 minggu sekali juga live Zoom sama mahasiswanya gitu kan. Tetap ada komunikasi tetap ada dan pembelajaran ya. 2 minggu sekali sih. Nah Mas, berarti kan di kampus ngajar bidang studi apa nih?
bidang studinya apa, spesialisasinya apa? Kalau di Universitas Budi Luhur ya, saya Oh iya, belajar di kampusnya di Budi Luhur ya? Iya, UBL. Semester kemarin, semester ganjil, itu kebetulan saya dapat 3 mata kuliah. 3 mata kuliah. Yang pertama itu perkembangan teknologi komunikasi, kemudian ada teknik peliputan dan penulisan naskah, sama satu lagi itu manajemen media. Wih, Iya. sesuai dengan gelar yang disandang di belakang nama Mas ya. Kayaknya berat banget mata kuliahnya ya, nggak pusing gitu ya. Tapi gini Mas, gue sangat apa ya, sangat seneng dan juga wah gue udah kalah banyak nih secara pendidikan gitu. Nah, Wah, saya. kenapa sih Mas Danang ini lo bisa jadi seorang produser juga di salah satu TV kabel yang di salah satu anak perusahaan dari TV nasional lah ya, media center nasional. Terus juga lo jadi dosen juga gitu. Bagi waktunya gimana? Itu gimana tuh Mas tuh? Oke, kalau ngomongin waktu sih memang udah pasti Ya. harus membagi waktunya tuh ya bener-bener matang lah ya, karena kesibukan di kantor juga alhamdulillah ya, karena lagi pandemi begini ya, agak kesibukan agak longgar ya kan. Kemudian di kampus juga agak longgar karena e-learning. Nah, semester yang kemarin itu ujiannya memang agak berat tuh ya kan. Jadi gua harus selesai syuting gitu kan, Sabtu Minggunya harus nyiapin materi buat kuliah di Senin Selasa gitu kan. Jadi emang keep rolling terus ya. Iya, betul. Senin ketemu Minggu, Senin lagi lo harus berjibaku dengan kesibukan itu. Tapi nih Mas, sebenarnya dengan dua yang berbeda, oke lah lo tetap ngajar komunikasi gitu. Tapi dengan dunia dan pola kerja yang berbeda, ini sebenarnya udah passion lo belum sih? Kalau ngomongin passion ya, sebetulnya gua bukan tipikal orang yang bisa fokus di satu minat lah gitu ya. Jadi ya paling hobi gue ya olahraga, main bola, nonton bola gitu. Ya itu paling yang bisa benar-benar fokus ya itu ya. Kalau masalah kerjaan sih asal gue suka gitu ya, gue kerjain gitu kan. Dua pekerjaan ini memang saling berkaitan dan ada korelasinya. Jadi ketika gue jadi pekerja media, ya kan, gue berjibaku di TV kan gue dapat ilmu baru. Nah kemudian ilmu itu gue terapkan ke mahasiswa yang lagi kuliah di Budi komunikasi. Luhur, betul ya. Gua transfer lah ilmunya gitu, karena kan ya bisa dibilang kan ilmu pengetahuan itu kan salah satu pahala yang insya Allah nggak putus lah gitu. Walaupun kita udah meninggal dunia gitu. Amin. Ini keren loh Pak dosen ya. Sudah berapa lama ngejalin dua profesi ini? Kurang lebih sih 1,5 tahun. Cukup lumayan lah. Iya, kalau dosen emang baru. Iya, berarti cukup lumayan lah. Berarti passion dong ya? Iya atau enggak? Passion kalau dipresentasiin ya 70% lah. 70% lah. 70% udah agak menikmati lah ya kan. Nah, gini Mas, bedanya ketika lo ngajar dengan syuting tuh bedanya apa sih Mas? Beda dalam arti itu ya dari job desk-nya udah ketahuan lah ya, beda banget. Tapi dari ada satu persamaan itu tanggung jawabnya gede ya, benar. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kan. Iya sih, karena lo akademisi juga ya. Bisa dibilang akademisi dong, karena betul. Ada salah satunya mendidik juga teman-teman mahasiswa yang ada di kelas lo, dan lo juga harus memaintain pekerjaan yang lain, yaitu nge-produce sebuah program ditonton juga untuk pemirsa yang berlangganan di salah satu TV kabel itu. Jadi ya bagaimana menjaga sebuah kualitas tayangan gitu kan, jadi tanggung jawab saya juga gitu kan. Cukup ini ya, cukup berkelana juga ya. Tantangannya juga ada, karena setahu gua kalau syuting itu kan nggak cuma sehari, kadang kan. Betul. Satu episode lo bisa 2-3 hari, apalagi kalau emang secara durasi panjang. Iya. Kalau ngajar mungkin schedule-nya sama nggak sih, maksudnya Senin Selasa selama buru-buru sejam 2 jam berubah tetap ya? Setiap semester itu pasti berubah, karena kan kita tergantung dari jadwal yang dibuat oleh ini ya, kepala jurusan ya. Nah kebetulan kepala jurusannya itu ya udah kenal lah, jadi bisa agak sedikit kita atur
ya kita bisa request lah dalam ada Oh, kita bisa nge-request. Bener. Yang penting sesuai dengan SKS atau gimana? Untuk penjadwalan, maksudnya jadwal ngajar dosen ini harus sesuai dengan SKS yang ditentukan di semester itu gitu. Iya, jadi sama tergantung ini sih, apa namanya, keahlian kita nih di bidang apa nih, misalnya broadcasting ya kan, penyiaran TV ya udah. Ada lagi yang jurnalistik, ada lagi advertising gitu kan. Berarti Atau memang PR. memang spesialis lah ya, maksudnya di bidang-bidang itu dan harus terisi dan harus jalan juga. Bener, gak cuma dari saya doang sih, Ya, banyak di praktisi media yang ngajar di situ, kayak dari banyak juga produser dari CNN ada, kemudian ada dari kemarin itu desain grafis orang Metro TV juga. Berarti emang ilmunya kayak, berarti seneng banget ya sebenarnya kalau anak-anak kuliah yang ngambil S1 atau S2 di bidang broadcast atau komunikasi yang lain gitu ya. Bener. Bisa langsung ketemu pengajar yang emang terjun langsung di bidangnya gitu, maksudnya ya benar-benar ngelakuin. Jadi nggak cuman teori tapi prakteknya sang pengajar pun udah ngejalanin ya. Betul. Jadi lebih enak ya sebenarnya mahasiswa ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang pengetahuan itu lebih dari dosennya gitu kan. Walaupun ada. Karena mereka kan kaum generasinya milenial ya, kan, digital banget ya mereka. Karena mereka udah ada yang paham mengenai Google Ads yang ya kita bikin iklan YouTube, di gitu kan. platform itu ya. Sosial media lebih paham banget mereka kan. Nah, berarti emang agak berbeda ya di saat zaman gue atau zaman lo kuliah dengan mahasiswa saat ini, beda nggak sih? Pasti masih beda ya? Beda sih. Ya secara karakter gimana? Lebih gampang diatur di era Mas Danang masih jadi mahasiswa, atau lebih gampang diatur teman-teman milenial saat ini lagi kuliah? Kayaknya satu sama aja. Jujur sih lebih gampang diatur zaman gua sih. Iya, zaman Mas Danang dulu ya. Karena memang gadget belum begitu ya booming, belum berkembang pesat, dan sekarang teknologi udah gila-gilaan. Dan mereka tuh ya kalau gue juga lagi ngajar itu ada aja yang lagi main handphone, kan, smartphone-nya, waduh. Video call atau nggak bikin TikTok. Iya gitu lah. Tapi emang itulah tantangannya ya, setiap generasi pasti punya cerita masing-masing. Betul, karakter dan treatmentnya beda-beda sih memang. Berarti memang jadi seorang pengajar dan akademisi itu nggak cuma lo ngasih teori yang lo praktekin, yang lo baca, tapi juga psikologis lo sedikit harus tahu dong ya, maksudnya emosional juga harus kejaga ya nggak sih, karena kan di zaman ini kan agak pengaduan tuh lebih cepet ya kalau misalkan ada sesuatu yang nggak mengenakan. Ya, betul, apalagi udah difoto ya kan, disebar luar viral. Gila sih kalau pilih foto gitu, aduh gue pesen deh buat mahasiswa atau buat para pelajar, kalau lagi dididik selama itu memang niatnya baik dan tidak melukai hati atau secara fisikly, nggak usah lah lapor-lapor. Orang tua kita dulu atau gue pribadi atau Mas Danang ini lebih gila, bukan cuma sekedar bully gitu. Bully itu sebenarnya bisa membangun, tapi kalau ngebully jadi sesuatu yang buat melemahkan kita, buat gue salah sih persepsinya. Kita nggak boleh ngebully, tapi tetap ngejaga akhlak, tetap juga perilaku. Yang penting itu semua harus kita bisa lewati, Mas ya. Iya, ya memang permasalahan generasi sekarang ini ya, generasi Z atau terakhir. Iya, nanti ada lagi generasi Alpha gitu kan, yang lahir tahun 2010 ke atas. Lebih digital lagi mungkin mereka. Digital lagi ya, itu memang tipe kali kan mereka satu pengennya yang instan ya, ya, instan. Terus nggak sabaran. Iya. Ya kan? Mudah putus asa juga dong ya. Iya, makanya kita harus ya benar-benar memaintain itu ya. Karakternya tuh, waduh, anak zaman sekarang tuh memang agak ya bisa dikatakan ngeyel gitu ya. Nah Mas, di luar itu ini cita-cita lo juga nggak sih saat kecil lo jadi produser atau lo jadi akademisi kayak sekarang baru jadi dosen juga? Nih cita-cita lo bukan sih sebenarnya? Kalau ngomongin ya ini lucu juga sih. Awalnya tuh dulu boro-boro ya kepikiran mau kerja di TV atau jadi dosen gini, nggak ada sama sekali terbesit di pikiran gua lah gitu kan. Ya, jangan kan mau
mau nerusin S2 gitu kan. S1 aja udah pusing gitu kayaknya. Tapi terbukti dong. S1 lewat, S2 lewat, karena untuk jadi dosen kan harus S2 nggak sih? Iya Kan? betul. Ya. Ya, memang harus Terus. S2. Ya itu makanya ya awal mulanya itu jadi dosen itu awal itu karena kan memang mau nerusin Oke, studi. di S2 itu dapat tawaran dari temen kameramen dari CTI juga. Oh gitu. Dari Nang, satu kantor lah ya. Iya, ada kantor. Nang, mau nggak nih ada promo buat S2 khusus bagi pekerja media cuma bayar Waduh, 10 juta sampai lulus. gue nggak tahu tuh mas, lu mau ngasih tau gue Nah, sih. iya, belum kenal kan bang. Kita belum pernah ketemu ya. Iya. Aduh, semoga ada kesempatan itu lagi, amin. 10 juta itu kan ada dalam hati murah ya kan. Tapi gua langsung mikir waktunya gimana nih, kerja di media tahu sendiri kan, Iya. padat banget, belum tahu apa namanya, belum bisa baca flow-nya kan. Dulu gitu posisi saya gue tuh kemarin baru kelar merit Oke, di tapi 2015. setelah merit itu malah membawa rezeki lebih Betul. jauh Ya, ke memang depan lagi ya. Allah tuh maha Luar pemberi biasa. rezeki ya, luar biasa, masya Allah emang. Berarti memang sebenarnya dua profesi ini nggak pernah terbesit di pikiran lo sebelumnya ya? Nggak pernah terbesit. Kan kalau zaman kayak gue pribadi, gue mau jadi tentara, tapi setelah gue Iya. berjalannya waktu, gue dewasa, kayak physically gue nggak kuat nih. Nah, tadi nyambung benang-benang itu kan Mm-hmm. yang lucu itu ya, Mm-hmm. ketika gua fix jadi dosen itu Mm-hmm. dapat Gelar. emailnya kan, Mm-hmm. nyokap gua tahu tuh. Nggak tahu. Nah, akhirnya cita-cita kamu tuh tercapai lah. Emang cita-cita saya apa emang? Iya, karena waktu kecil itu mungkin lupa ya, nyokap Iya. yang inget ngerekam secara pikiran. Bener. Dulu tuh kamu pengen jadi guru. Masih gitu. Keren. Ya nggak sengaja Iya, sih, bener. unsur ketidaksengajaan sih gitu. Iya, tapi itu udah bagian takdir Allah ya. Bener. Dan mungkin juga doa orang tuanya Mas Danang Bisa jadi. mendoakan setiap Bener, malam bener. sampai Mas Danang. Ya gue sih sebenarnya gini teman-teman ya. Gue nggak membesar-besarkan seorang Mas Danang ini gitu. Maksudnya Orangnya kecil kalau. Iya. Maksudnya gue cuma mencoba sharing ya Mas Danang ya. Iya. Di video ini bahwa semua itu harus ada perjuangan juga pastinya. Benar. Dan pekerjaan apapun itu mau sesuai passion atau enggak, sebenarnya kalau kita jalanin secara terpaksa pun misalkan Benar. pasti ada hikmah di balik itu gitu. Iya. Dan lo tinggal hijrah cari passion lo. Jadi Benar. pekerjaan yang sekarang mungkin nggak sesuai passion lo akan ada manfaat juga gitu, karena lo belajar di situ kan ya. Kalau lo sendiri gimana Mas, dengan title yang lo punya, prestasi yang lo jalanin sekarang, kerja di dua tempat, jadi dosen juga, jadi produser juga tuh, Iya. untuk seorang lo menanggapi yang lo sandang saat ini tuh gimana sih Mas? Justru gua Mm-mm. kalau jadi dengan kondisi kayak gini, gua malah jadi ya pura-pura bodoh. Kok gitu sih? Maksud gue lucu deh. Kok pura-pura bodoh sih? Ya karena kan gini ya. Heeh. Ya jangan sampai kita dicap sebagai orang tuh sok pintar gitu kan. Iya. Makanya kita kalau gue juga orang yang menghindari debat lah gitu. Iya. Kan. Kalau misalnya ya udah. Ya kita buktikan melalui aksi aja Iya, gitu kan. bener. Tapi kalau debat ilmiah kayak yang di UGM kemarin ditolak gitu kan gak enak, dibubarin gitu kan gak Iya enak. sih. Kalau debat ilmiah yang harusnya kayak gitu berjalan, harusnya berjalan dong. Iya. Mungkin debat yang lo maksud tuh debat-debat yang kayak debat kusir lah. Iya betul, debat kusir gitu ya. Jangan, Berarti harus tetap low profile Mas ya. itu sih wajib sih Mas. Iyalah, ya alhamdulillah berarti Karena yang boleh sombong ya cuma Tuhan. nah itu dia, sang pencipta ya. Iya, yang boleh sombong dia doang kan. Nah. Semua kan titipan gitu kan. Iya, Ya, benar-benar. gua kerja di MNC itu titipan, seolah-olah sewaktu-waktu bisa Allah Yap. ambil gitu kan. Dan gua juga jadi dosen juga titipan. Benar. Seolah-olah bisa diambil juga. Gitu. Kapanpun itu kita nggak akan tahu ya, maksudnya Betul. setinggi-tingginya pencapaian lo, tapi kalau udah Tuhan berkata lain, Iya. kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi mudah-mudahan sih terus berlangsung dengan baik Mas ya. Insya Allah. Amin. Nah Mas, terakhir deh Mas, gue pengen lo kasih pesan buat teman-teman atau generasi milenial sekarang nih, karena kan gini, sekarang udah tahun pelajaran baru nih kan. Iya. Banyak teman-teman yang SMA mau kuliah, milih kuliah, atau mungkin juga ada yang mau jadi dosen juga, atau mau jadi produser, atau mau jadi keduanya kayak Mas Danang ini kan. Pesan singkat lo nih Mas, buat teman-teman generasi sekarang, generasi milenial, yang harus mereka lakukan untuk memilih suatu pekerjaan dan juga perkuliahan tuh kayak apa sih Mas? Kan lo lebih paham nih karena lo akan nemuin pernah nemuin
mahasiswa yang aduh Pak ini bukan passion gua Pak sebenarnya gitu kan. Iya. Pasti kan ada lah bahasa-bahasa gitu mahasiswa. Nah, menurut lu gimana Mas? Nasihat buat teman-teman yang lagi milih perkuliahan atau milih pekerjaan. Oke, ya ini memang ngomongin generasi milenial memang agak Nggak ada habisnya ya? iya, rumit banget ya, complicated lah ya. Complicated ya? Iya. Jadi apalagi generasi Z ini yang ya usia-usia belasan tahun lah ya, Iya, kan? yang Masih mereka- yang masih SMA, Iya. kuliah gitu kan. Itu memang tadi yang gue bilang itu karakter mereka tuh ya gitu tadi, maunya Cepat. instan, Oke. terus nggak sabaran gitu kan. Ya, ambisiusnya juga tinggi sebenarnya Oke. kan, ambisinya tinggi tapi ya kadang-kadang nggak terkontrol gitu. Oke. Nah, makanya paling gue juga bisa kasih Gambaran. saran ya, ada rumus 2A plus 2P nih. Wah, 2A plus 2P. Oke. 2P. Apa tuh? A yang pertama tuh attitude. Attitude. Oh, Iya. penting banget ya. Bener, penting Oke, banget. itu. Jadi sikap, perilaku kita, akhlak lah ya kalau dalam Betul. agama itu akhlak kita ya, ya harus baik lah gitu kan. Jadi karena memang mendidik orang yang punya sikap perilaku baik itu lebih gampang gitu kan. Yes. Cuma kita pinter tapi attitude Tapi- kita jelek, buruk, Percuma juga ya. ya itu. Selanjutnya. Selanjutnya ya kan, action. Action. Nah, Oke, gitu. oke. Nah, ini kalau milenial ini memang dikenal kan banyak ide-ide cemerlang, Yes, gitu kan, benar. idenya brilian lah gitu kan, kreatif, inovatif. Ya, tapi mereka tuh kadang takut buat eksekusi. Oke. Gitu. Yang paling penting tuh ya kita dapat ide langsung eksekusi, dapat ide langsung eksekusi. Tabrak aja udah ya. Iya, karena ketika ide lu diambil Orang? nah baru nyesel, waduh kemarin Kenapa nggak gua kerjain nih? Gua mau bikin sesuatu yang bener, gitu. banyak kan yang gitu kan. Oke. Terus Yang P ya, P yang pertama, 2P. P yang pertama? Passion ya, passion ya. Passion, ya. sabar. Oh, passion, sabar ya. Sabar gitu kan. Jadi ya inilah tadi yang milenial itu kan Mm-mm. tergesa-gesa gitu ya, butuh banget kesabaran ya, karena namanya gagal itu ya Udah wajar pasti ada lah ya. Betul. Kegagalan itu kan keberhasilan yang tertunda katanya gitu kan. Benar. Jadi harus sabar gitu kan. Ya semua Benar, butuh benar. proses lah. Iya, karena nggak instan juga. Benar. Kalau mau instan ya cuma mie doang. Benar-benar itu fenomenal banget tuh itu. Iya. Yang terakhir P yang terakhir, pray, berdoa. pray, Iya kan. pray to God ya, Iya, berdoa. benar. Jadi usaha tanpa doa itu Nggak mungkin kayak. sia-sia kayaknya sih. Ya kan. Jadi ya generasi sekarang kan usahanya boleh kerja keras tapi ya harus didampingi dengan doa gila gitu. Iya sih, bener banget. Ya kurang lebih begitu lah, Bang Ramadan. Dengan adanya attitude itu yang lo tadi sebutkan, mudah-mudahan yang nonton, teman-teman yang nonton bisa dapat pencerahan sedikit bahwa ketika lo mau ngambil keputusan atau Bisa mau dipakai di mana aja sih. iya, karena attitude itu yang akan bisa ngebawa lo sampai di titik teratas, dan bisa juga dengan attitude lo bisa juga lo ada di titik terendah gitu, karena itu bagian dari perilaku sih ya, Iya. dan hati juga sih. Ya kita contoh lah Nabi kita kan. Iya, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang luar biasa banget. Suri tauladan yang baik ya. Iya, ya kita contoh aja beliau. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti beliau ya. Amin. Walaupun sunah-sunahnya kita pelajarin pelan-pelan, sedikit demi kita bisa ngejalanin. Iya. Yap, Mas Danang, gua makasih banyak atas waktu lo. Karena juga gue yakin di saat ini lo lagi banyak banget kerjaan. Oh, enggak lah. Tapi Udah mau gua pulang culik. ini, udah mau pulang. Oh, udah mau pulang ya? Udah mau pulang ini, udah bawa tas ini. Oh iya, udah mau pulang. Gue khawatir lo ada sajam yang lain. Dan gue ngucapin makasih Dan banyak. Jangan ngomongin sajam juga. Ah, jangan. Misalnya banyak Ya, banget ini. yang Nanti gue minta Instagram lo ya, Boleh, buat share boleh. juga biar teman-teman juga bahwa yang gue interview ini nggak hoax ya, maksudnya emang beliau ini pelaku, maksudnya orang yang alhamdulillah punya kesempatan bekerja di 2 tempat. Gitu. Mudah-mudahan video ini tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, buat siapapun. Insya Allah. Terima kasih Mas Danang udah hadir di sini. Terus juga nggak banyak yang bisa gue kasih, palingan doa gue selalu terpanjat buat lo insya Allah. Terus Amin. jadi orang yang berguna buat Amin. sekeliling kita semua, Amin. dan gue merasa banget terinfluence dengan ngobrol sama lo sebentar. Mudah-mudahan bermanfaat buat gue Mas ya. Amin. Terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa sampai di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Social distancing. Social distancing.